warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari unit SMP IT Darul Hikmah Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia. Mohon izin menyampaikan sebuah materi pada conference nama kali ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, Bapak Ibu, latar belakang mengapa saya mengangkat judul manfaat dari Grow Coaching ini terkait situasi pandemi. Pandemi yang menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia dan di sekolah kami khususnya. Tentunya terkait masa pandemi ini, kami berusaha memberikan pelayanan yang baik, berusaha memberikan pengajaran yang baik, dengan disesuaikan visi misi sekolah kami, yaitu terbaik, berprestasi, dan berakhlak Islami. Tentunya guru pada awalnya sangat merasa terguncang dengan perubahan dari offline ke online. Grow Coaching baru kami lakukan pada masa pandemi ini, dan I'm lucky because dapat bergabung di Edulit dan memperkenalkan teknik Grow Coaching ini. Grow Coaching ini kami lakukan dengan diskusi ringan. Kita berdiskusi dengan guru one by one, seperti itu. Tema dari Grow Coaching ini adapun ditentukan oleh guru yang kami ajak diskusi. Kami sebagai coachee hanya memberikan clue dan mencoba menggali apa kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan ada guru yang memang belum mengetahui what should they do, seperti itu. Dan mereka juga belum menemukan goal, sebenarnya mengajar itu apa sih yang ingin dicapai. Nah, melalui diskusi one by one itu, disitulah kita memakai teknik Grow Coaching, sehingga muncullah ide-ide atau tujuan yang jelas yang akan dicapai oleh guru tersebut. Jadi pada Grow Coaching ini, kita lakukan pada 5 orang guru, yang ada 3 guru bidang, kemudian 1 sebagai wali kelas, karena memang juga merupakan guru baru, seperti itu, dan 1 manajer asrama, seperti itu. Nah, Grow Coaching ini kami lakukan 2 kali. Pertama, sesi adalah untuk menggali dulu apa permasalahan yang dihadapi, solusinya seperti apa, kemudian kami jadwalkan kembali. Kami jadwalkan untuk mengecek sejauh mana yang telah dilakukan daripada yang telah kami sepakati bersama. Seperti itu. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat yang diperoleh guru dari Grow Coaching ini sendiri. Simple but it's meaningful. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah, apa manfaat Grow Coaching dalam peningkatan profesionalisme guru di SMP IT Darul Hikmah Bontang? Nah, metode penelitian yang kami pakai adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data, hasil survei dan wawancara atau in-depth interview kepada guru yang diberikan amanah sebagai guru bidang studi ataupun sebagai wali kelas. Ini adalah beberapa gambar yang kami tampilkan sebagai contoh bentuk menggali potensi, kemudian ada yang kemudian menemukan bahwa ternyata dia kesulitan dalam manajemen kelasnya. Nah, ini kita angkat, kemudian kebanyakan menggali potensi diri seperti itu. Dan ini 3 di antara 5 guru. Nah, hasil penelitian. Alhamdulillah, I'm so grateful karena beberapa dari statement yang kami coachi adalah pertama dari Ustadz Ibnu, beliau adalah guru fisika yang tadinya merasa biasa-biasa saja ya. Sebelum saya di coaching saya merasa biasa saja. Setelah di coaching saya menemukan potensi diri saya yang dapat membuat saya menjadi lebih baik. Nah, beliau ini sebelumnya pendiam seperti itu, kemudian selalu bergelut dengan laptopnya, kemudian kami panggil untuk diskusi dan what do you want, sebenarnya apa yang kamu inginkan gitu. Dan alhamdulillah hasilnya seperti itu, beliau merasa mendapatkan dirinya. Ya, itu yang sangat luar biasa. Kemudian ada dari Ustadz Heri, beliau walaupun sudah lama mengajar namun diberikan amanah sebagai wali kelas, tentunya juga dia mempunyai
kendala tantangan di lapangan, dan beliau berkata program coaching ini sangat membantu dalam meningkatkan manajemen kelasnya. Karena setelah pertemuan coaching 2 kali, beliau menemukan cara-cara yang efektif dan kreatif dalam kelasnya yang sebelumnya tidak kepikiran. Nah, setelah diskusi melalui coaching itu, dapatlah ide-ide bagaimana memanage kelasnya. Itu suatu yang sangat luar biasa juga. Pokoknya semuanya luar biasa ya. Saya itu adalah sebagai guru baru nih. Ibu Miki ini adalah guru baru. Nah, beliau tuh merasa belum bebas gitu ya, karena baru di sekolah kami. Mau berimprovisasi takut salah langkah. Nah, kami panggil diskusi melalui grup coaching, dan statement beliau adalah merasa diperhatikan. Beliau merasa didengarkan, beliau merasa dimengerti, dan beliau merasa, oh saya diteman gitu. Jadi saya diterima dengan baik di lingkungan ini. Itu yang sangat beliau rasakan seperti itu. Itulah hasil penelitiannya. Sehingga next slide, ini adalah beberapa hasil dari penelitian kami, menemukan potensi diri, ya sebagaimana tadi yang tadinya tidak menyadari bahwa memiliki potensi dalam bidang IT bisa dikembangkan dengan membuat games edukasi. Setelah kami coaching, beliau mendapatkan itu dan membuat sebuah game edukasi seperti itu. Kemudian menyusun dan mencapai goals, di mana yang tadinya Ustadz Heri merupakan guru yang biasa saja perjalanannya, ya pokoknya hak kewajibannya dilakukan, tapi dia tidak tahu apakah harus mencapai seperti itu atau ada yang bisa lebih dilakukan. Nah, itulah pentingnya menentukan goals seperti itu. Setelah ditentukan goals dan dia menyusun sendiri, dan dia tidak merasa didikte. Kenapa? Karena beliau sendiri yang membuatnya, kemudian menyusunnya, dan bagaimana cara menggapainya. Kemudian mengembangkan keterampilan mengajar. Ini sudah pasti. Kenapa? Melalui grup coaching, diskusi, apa yang di lapangan dihadapi. Kita sebagai coaching hanya mencoba memberikan pertanyaan pemantik yang bisa membuat yang kita coaching ini berpikir nih, oh iya, saya harus seperti ini. Ini yang saya harus lakukan. Sehingga ketika melakukan itu tidak merasa itu adalah instruksi, karena disusun oleh mereka sendiri. Itu paling topnya dalam coaching ini. Kemudian termotivasi. Ini sangat work really nice. Kenapa? Karena dengan coaching itu yang tadinya dia malas-malasan mungkin menggali dirinya, kemudian dia, oh ternyata saya bisa. Nah, muncullah motivasi dalam dirinya sendiri, sehingga bisa menemukan hal-hal lain, ataupun yang tadinya mereka pikir tidak bisa, menjadi bisa. Kenapa? Karena dengan grup coaching menemukan caranya, dengan sendiri menggali, oh ini bisa saya dapatkan, ini bisa saya capai melalui cara-cara ini. Nah, karena termotivasi, timbullah semangat. Semangat untuk berkreasi, semangat untuk menggali diri, dan semangat untuk menyusun goals-nya sendiri. Nah, karena sudah punya goals, termotivasi, dan semangat, meningkatlah percaya dirinya. Sebagai guru baru misalnya, dia merasa, wah, saya punya tantangan nih, saya punya goals, saya punya kelebihan. Akhirnya tidak merasa seperti orang baru, tapi seperti yang lainnya untuk bersama-sama memajukan sekolah, visi misi kami. Seperti itu. Nah, hasil diskusi kami, teknik group coaching ini dapat membantu dalam meningkatkan profesionalisme guru. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan group coaching ini, guru-guru mendapatkan kembali ruh yang baru, semangat baru dalam meningkatkan kinerjanya, tanpa merasa diminta, tanpa merasa ditekan, karena itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian menggali potensi diri. Menggali diri nih, karena kita sendiri kadang tidak menyadari kalau kita ini punya kelebihan. Nah, inilah peran kita sebagai coach, melihatkan, memperlihatkan. Sadar nggak sih punya lo seperti ini? Menurutnya bagaimana? Oh iya, saya bisa seperti ini. Nah, disitulah peran kita sebagai coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali potensi dari yang kita coach atau coach kita. Yang poin ketiga adalah guru merasa didengarkan dan diperhatikan. Ini adalah poin yang paling, di antara poin-poin ini adalah poin yang paling saya favoritkan. Kenapa? Karena sebagai manusia tentunya kita butuh didengarkan. Nah, dengan teknik grow coaching ini, kita sebagai
good listener, mendengarkan. Kita memberikan pertanyaan pemantik, kemudian memberikan kesempatan kepada coach kita mengungkapkan apa tantangan dan kira-kira bagaimana dia mengambil solusi, apa yang telah dia lakukan, apa yang harus dia lakukan, apa yang telah dia lakukan tapi belum maksimal. Nah, itu mereka merasa didengarkan, merasa diperhatikan, karena kita memberi ruang itu, memberi waktu agar mereka menyampaikan kendala, tantangan-tantangan yang dihadapi di kelas. Nah, kita ketika coaching itu tidak harus banyak bicara, yang harus banyak bicara coaching kita. Kita hanya menggali, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, itu maka mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. Nah, poin keempat adalah meningkatkan soft skill ataupun hard skill para guru. Soft skill-nya seperti apa? Soft skill yang paling ditonjolkan di sini adalah guru dapat menemukan problem solving-nya sendiri. Itu adalah soft skill-nya yang paling sangat efektif adalah ketika dia menemukan tantangan, mereka mempunyai keterampilan untuk mengatasi tantangan itu sendiri dengan cara mereka sendiri. Itu yang paling utama. Yang kedua, guru menjadi kreatif dan inovatif sehingga mereka menemukan ide-ide melalui guru coaching itu sendiri. Itu adalah di antara dari sekian banyak soft skill yang didapatkan dari teknik guru coaching ini. Sedangkan hard skill-nya seperti apa? Hard skill-nya adalah yang tadinya mungkin untuk IT dia hanya membuat slide presentasi yang biasa. Tapi ternyata setelah digali, dia bisa dan mampu membuat presentasi ataupun alat-alat peraga dalam bentuk IT yang sangat meaningful bagi siswa-siswanya. Itu terasah dengan sendirinya, timbul dengan sendirinya ketika menggali potensi diri hingga memulai motivasi dan membuatlah beberapa kreativitas dalam pengajarannya. Nah, poin terakhir ini adalah kunci dari semuanya adalah performance para guru meningkat dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu muncul dari guru sendiri, termotivasi. Termotivasi untuk meningkatkan skill-nya. Termotivasi dengan sendirinya tanpa disuruh. Karena dia bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena merasa didengarkan, merasa diperhatikan, dan merasa dibimbing. Bukan disuruh. Nah, ini poinnya. Bukan instruksi. You have to do this. No, tapi why? Why we should do this? What should you do? What do you think? Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan kita. What next? Nah, itu. Karena terkadang seorang guru itu sebenarnya sudah punya solusinya, tinggal kita arahkan. Nah, disinilah peran kita sebagai leader, meng-coach mereka, coach kita, untuk meningkatkan potensi diri itu dengan menyadari sendiri melalui teknik guru coaching ini. Next. Nah, dari hasil penelitian, kami menyarankan kepada para leaders untuk menggunakan teknik guru coaching dalam pengembangan SDM tentunya. Karena dari pengalaman kami, mudah dilakukan. Ya, sangat mudah. Yang penting kita membuka diri, open-minded, dan menjadi good listener. Dua kunci itu saja. Kita open-minded, kemudian menjadi pendengar yang baik, insya Allah, I'm sure all of you can do that things. Kemudian adalah dapat dikembangkan dalam berbagai situasi. Meskipun contoh-contoh yang saya berikan itu adalah saya lakukan di ruangan, tapi tidak mesti dalam sebuah ruangan, bisa sambil jalan, bisa sambil duduk di kafe misalnya, bisa sambil ya santai, tidak mesti dalam sebuah ruang, karena kadang juga ruangan mempengaruhi atmosfer gitu ya. Ketika kita lakukan di ruangan, mereka merasa tertekan gitu. Nah, ketika kita outdoor bisa, kenapa tidak? Yang penting itu tadi, kita mendengarkan dan membuka pikiran kita sendiri, menerima segala yang dikatakan coach kita. Itu kuncinya. Be good listener. Kemudian adalah siapapun, ya sebagaimana yang tadi yang saya katakan bahwa siapapun bisa melakukan ini. Terbukti, nah ini adalah salah satu gambar ya yang saya di bawah ini ada orang yang buka laptop. Yang laptop merah ini adalah manajer yang saya coaching. Nah, setelah saya coaching, dia menduplikat apa yang saya lakukan kepada rekan sejawat. Nah, jadi saya ketika itu, wah, apa ini? Coaching, Bu, coaching gitu. Nah, ternyata itu bisa dilakukan setelah kita meng-coaching seseorang dan mereka copy bisa.
Sama dengan guru ketika kami coaching berpikir, nah kayaknya ini bisa kita pakai untuk siswa ya, untuk mengembangkan. Oh ya, sure, kenapa tidak? Nah, itulah beberapa alasan mengapa teknik grow coaching sangat kami sarankan untuk dipakai dalam pengembangan SDM. Ya, selamat mencoba. I can, you can, we can. I'm the best, you are the best, we are the best. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.